Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih kalian? Nah, sekarang sudah bergabung kembali dengan saya, yakni admin dari Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik Mas? Sehat-sehat. Nih, terima kasih nih untuk jadi teman kongko BB69 lagi nih. Siap Mas. Baik, Mas. Sehat Mas. Kenapa? Sehat. Sehat-sehat, puji Tuhan nih sehat. Kita harus sehat selalu nih, walaupun kita lihat berita-berita banyak peningkatan lagi nih dari COVID-19 ya. Ya kita berharap yang Menyeramkan terbaik ya. untuk kita dan keluarga. Menyeramkan ya. Sekarang tuh ada berita anak kecil pun bisa berbahaya ya sekarang ya. Mm-mm. Nah justru itu, jadi istilahnya walaupun kita, kan beberapa dari kita kan mungkin kan sudah divaksin, ataupun sudah mungkin ada beberapa juga walaupun belum divaksin tapi males nih, males sih saya udah bosen, tapi menurut saya sih tetap harus menjaga 5M itu ya. Protokol ya. Protokol tetap harus. Nah, Mas, sekarang ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol santai. Nah, seperti yang kita ketahui, kan di dalam dunia ini begitu banyak film atau serial yang sudah ada di sekitar kita nih, di mana berbagai pilihan itu mungkin nih ya, pastinya membuat kita senang atau happy. Tapi di satu sisi itu malah membuat kita bingung. Karena berbagai macam nih film atau serial itu yang tadi saya bilang itu, baik itu import maupun lokal. Baik itu dari berbagai genre, dari drama, aksi, horor, thriller, ataupun genre lainnya nih. Nah, permasalahannya adalah dari hal-hal tersebut yang saking banyaknya, kita kadang-kadang ini suka bingung milihnya apa ya. Aduh, mau nonton ini, apa nonton itu ya? Mau nonton yang di sana atau mau nonton yang di sini ya? Nah, hal ini nih yang kadang-kadang ini lumrah terjadi pada setiap orang nih, ya kan? Dan kalau kalau saya telaah ya, beberapa informasi yang udah saya tanyakan ke beberapa teman, biasanya itu disimpulkan itu mereka itu biasanya nih ya, memilihnya itu ada yang berdasarkan judul, lihat pemain atau sutradara, terus lihat posternya nih menarik atau enggak, terus lihat rating dan review dari istilahnya teman-teman reviewer nih. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mas, dari satu persatu dari yang tadi saya sebutkan. Kita mulai dari judul. Menurut Mas Watching, apakah sebuah judul film itu mempunyai arti gak untuk keberhasilan dari sebuah film? Judul ya Mas ya. Hmm, Faktor judul ya kita ngomong nih, kita ngeliat faktor judul, lihat faktor judul dulu Mas ya, kita titik beratkan ibaratnya Mas ya. betul. Misalnya Mas lihat nih, kita ambil contoh salah satu film favorit Mas kan, We Bought a Zoo, istilahnya Iya, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari judul kan itu kan judulnya kan tanda kutip terlihat, bagi beberapa orang ini terlihat simple atau terlihat konyol. Kok judulnya di Indonesiain kita membeli kebun binatang. Nah, kalau menurut Mas itu sebenarnya itu judul itu seberapa penting sih? kalau menurut aku sih judul, kalau aku bilang ya Mas, ini dalam kayak kita memilih sebuah barang ya Mas ya. Ini Hmm. mungkin faktor nomor 2 atau 3 sih Mas. 3 atau 4 bahkan Mas. Walaupun itu jadi pilihan kita juga Mas. Misalnya ada 5 faktor dalam kita memilih sebuah produk ya. Hmm. Judul menurut aku sih salah satu elemen yang penting juga. Tapi itu bukan yang menjadi yang utama menurut gue Mas. Kenapa Tiga tuh? atau 4. Judul, kalau kita perhatikan movie-movie B-movie ya Mas, itu judulnya malah yang kalau kita lihat tuh yang apa namanya ya, yang Panjang-panjang. bagus-bagus nih, yang bagus-bagus maksudnya yang ibaratnya tuh menjual-menjual Mas, secara kata tuh mereka tuh mungkin dalam hati mereka tahu nih ceritanya mungkin biasa-biasa aja, terhalang budget dan lain-lain, mereka tuh kuatin di judul kadang tuh Mas, sama di poster tuh gue kasih tahu tuh Mas, kadang kuatin di poster sama judul. Kalau filmnya tuh mereka sudah mengetahui bahwa nih kayak dia anggarannya juga terbatas, terus bintang-bintangnya nggak terkenal atau masih yang biasa-biasa aja. Nah tuh biasa judulnya kalau aku perhatiin itu bakal digeber tuh Mas judulnya sama mereka Mas. Tapi bagi aku sebagai seorang audiens, judul bukan menjadi sebuah pilihan yang utama Mas.
Oke, oke. Jadi nggak pernah, dalam arti nggak pernah lihat film, aduh ini kok judulnya ini jelek banget nih, ya udahlah daripada itu malas nonton. Terus atau isinya ada pilihan nih, satu pilihannya itu judulnya itu berbunga-bunga, bagus lah istilahnya. Yang satu ini judulnya kayaknya ngasal banget istilahnya, cuman judulnya itu cuman shh, gitu atau apalah. Kan ada tuh Kalau beberapa film yang judulnya itu kalau nggak. judul sih aku kayak nggak terlalu fokus sih mas. Kecuali genre, kalau di mas tanya genre itu aku pengaruh. Kalau misalnya kita lagi kayak streaming di Disney atau di Netflix ya, Hmm. atau yang di eh, Prime ya, Prime. Aku kadang lihat genre dulu mas kadang. Mas kadang kalau moodnya lagi mau nonton apa, aku searching bahasa ini Berdasarkan genre. genrenya. Genre dulu nih, misalnya stand up komedi atau apa gitu. Genre dulu, genre itu penting kalau tergantung mood kita saat itu lagi mau nonton apa nih. Tapi kalau Hmm. judul, kayaknya aku jarang deh mas searching sebuah film ya. Kalau dalam hal kita searching ya mas ya, Hmm. itu aku cari judul. Kecuali mungkin lagi lihat ini kali, kalau kata temen aku mas. Temen aku pernah bahas hal kayak gini mas. Hmm. Kalau Gimana? lagi bahasa itu lagi apa ya, bahasa kasar ya. Lagi ngeliat film yang tanda kutip mungkin mas. Nah itu bisa kalau judul, tapi ini enggak. Kalau ini enggak, kata kunci lah, kata orang tuh kata kunci ya. Kalau Ah. ini enggak. Oke, oke. Kalau kalau judul kan, kalau itu kan kita ngomongin kata kunci nih. Tapi maksud saya gini, uh, tadi itu pernah nggak misalnya mau lihat film nih, terus habis itu Terus lihat, aduh kok judulnya ini kayak nggak meyakinkan nih, judulnya ini kayak istilahnya ngasal banget ya. Udahlah, males lah. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah ya? pernah kalau yang Oh. film romance lah, terutama aku pas lagi lihat yang film romance tuh Hmm. aku bisa kayak kayak ngebaca gitu, ini film berkualitas atau enggak nih, dari judulnya aku bisa ngebaca tuh mas. Kalau Nah, film romance ya, film hmm. romance, drama romance itu kadang aku suka nonton juga kan. Kadang dari judul tuh aku bisa ngebaca tuh mas, dari judul sama poster tuh. Nah, ini kan kebetulan nih kan Mas kan tadi kan ngomong sendiri nih Bapak, kalau dalam film romance ini Mas ini cukup mempertimbangkan melihat dari judul ini karena mungkin ya ada Iya, sesuatu yang Mas dapatkan dari judul nih. Itu apa iya. sih Mas? Mas lihatnya itu dalam arti kriteria-kriteria untuk kita tajamkan film romance judulnya itu sebenarnya ini kriteria menarik buat Mas apa Mas? Ada Kayaknya aku kriteria. aku nggak mau tuh tipe judul kalau yang romance tuh yang terlalu basic mas. Terlalu tuh yang apa ya? Aku seringnya tuh kayak film-film Hallmark, tau gak mas? Film Hallmark. Lihat kan? Film Hallmark betul. Iya tuh kan judul-judulnya kan ciri khas semua, Made in Love lah, apa Hmm. in Love lah, terus Hmm. apa itu apa Snow in Atlanta lah, apa kayak gitu-gitu tuh, gak tipe-tipe tuh kebaca semua gitu loh. Tapi kalau kayak judulnya kayak kita ngomong Nomadland, nah itu aku udah penasaran tuh kayak Nomadland, Promising Young Woman, nah gitu-gitu tuh filmnya kan memang nggak populer ya, walaupun dia berkualitas ya mas, tapi tuh kayak gitu, pemilihan judul-judul kayak gitu pengaruh bagi aku tuh. Kayak filmnya si Kevin James tuh, apa tuh yang panjang banget tuh, Kevin James yang filmnya serius tuh, The Boys atau apa tuh ya, itu aku penasaran judul-judul yang kadang tuh menjual tapi kesannya nggak murahan mas, yang kata-kata kali apa tuh, kayak apa ya maksudnya ya, kayak kadang kita lihat kan apa ya mas ya, aku kok judul itu ngeliat kalau kalau iya lebih ke romance sih mas, genre romance sih mas yang bagi aku kadang suka lihat judul mas. Kadang kalau yang terlalu keringanan banget aku juga males mas, keringanan dan mati kan 1,5 jam kita habisan film yang kayak ringan banget yang tentang drama romance yang ala-ala Hallmark mas. Hmm. Hallmark Channel tahu ya lah Tahu, film-film. tahu, tahu. Hmm. Hmm. Nah kayak gitu kadang kalau lagi aku pengen yang agak berkualitas romance dramanya, aku nggak mau yang kayak gitu. Biasa kalau romance drama aku lihat faktor pemain tuh jujur. Oke, faktor pemain. Nanti kita ngomongin soal pemain nih. Hmm. Oke, jadi kalau faktor judul itu sebenarnya itu walaupun berpengaruh, tapi itu faktor yang keberapa lah ya kita ngomong ya. Iya, Seperti tapi itu. itu salah satu penilaian juga ya. Hmm. Ibarat kata misalnya kalau lihat handphone bukan dalam arti bukan karena namanya, istilahnya bukan karena namanya tapi karena produknya istilahnya gitu ya. Betul, Balik ya mesinnya segala macam. betul, Jadi betul. bukan karena namanya oh ini namanya kok kayak agak-agak aneh istilahnya nggak mau bukan gitu ya. Enggak. Oke, oke, oke. Nah, sekarang nih kita nih masuk ke kategori kedua ini. Ada beberapa orang ini menonton karena melihat siapa di balik film.
baik itu dari pemain, baik itu dari sutradara, penulis naskah, atau sinematografi, dan lain-lain. Nah, emang paling mudah sih menurut saya sih menjual nama dari para pemain atau sutradara yang lagi naik daun nih. Ya, yang udah naik daun, udah booming, itu paling gampang sekali. Tapi pertanyaan saya adalah gini, bila ada suatu film dengan pemain yang baru istilahnya atau istilahnya belum belum Mas Watching kenal nih istilahnya, rata-rata nih namanya siapa nih nggak pernah kenal nih, seberapa besar keinginan Mas tetap menonton itu, mencobanya, atau Mas lebih udahlah mendingan milih yang lain dulu deh, gimana Mas? Bintangnya nggak terkenal ya Mas ya. Iya, bintang baru atau tidak familiar. Nah ini berkaitan semua nih Mas. Kalau bintangnya nggak berkaitan, aku bakal lihat ratingnya Mas. Oke, Jujur. kalau kita ratingnya itu kita tutup mata dengan rating dulu nih. Jadi istilahnya Mas lihat nama pemainnya nih istilahnya. Nama pemainnya kok tidak familiar. Seberapa besar Mas memberi kesempatan untuk Menonton. ditonton? Kalau nggak boleh lihat rating ya Mas ya. Kalau nggak boleh lihat rating, cuman istilahnya lihat oke lah, lihat kemasan aja tuh, kemasan poster, Poster kemasan juga. judul, pemain. Kalau bintangnya nggak terkenal sih aku akan jadi berpikir 2-3 kali sih Mas, jujur Mas. Apalagi kalau kayak aku kan tipe nontonnya terbatas nih Mas. Ibaratnya benar-benar mungkin 3 hari ada kesempatan paling cuma satu film gitu ya. Jadi aku benar-benar tuh pilih tuh walaupun semau ringan-ringannya atau yang mau mood booster pun biasa terpaksa aku harus pilih, dengan sangat terpaksa aku harus pilih pemainnya Mas. Dan kalau misalnya Mas bilang main yang nggak terkenal, mungkin akan terlewatkan Mas. Kecuali untuk mungkin ini tidak berlaku untuk drakor Mas. Kalau Kenapa? drakor aku enggak Mas. Drakor aku nggak lihat pemain Mas, jujur. Kalau drakor ya. Drakor atau serial Mas. Kenapa tuh? Kalau drakor karena aku basicnya tuh nggak terlalu ngikutin aktor-aktor atau artis-artis Korea pertama. Tapi bagi aku bisa lihat dari judul sama dari aku bisa ada feeling gitu Mas, pakai feeling. Kalau Mas bilang nggak boleh lihat dari rating, aku dari feeling judulnya sama konsep posternya tuh aku bisa ngebaca Mas. Kenapa menganaktirikan film satuan? Kalau drakor bisa di istilahnya drakor bisa Bagi aku, dispesialkan gitu, kenapa kalau bagi aku, dengan bagi aku drakor sekarang apalagi 3 tahun sekarang terakhir kan termasuk bagi aku tuh mereka tuh memperhitungkan secara matang Mas. 10 episode, 8 episode berarti menurut aku rata-rata tuh sineas Korea Selatan tuh memperhitungkan tuh sebuah kualitas dalam sebuah drakor yang menurut aku Mas, ada sebuah hal yang unik dalam sebuah drakor menurut aku Mas. Jadi walaupun bintang gak terkenal tapi aku pasti menganggap ini adalah sebuah karya yang ditampilkan oleh sang sutradara sama para pemainnya itu ya, 8 episode minimal misalkan atau 6 episode, itu pasti ada sebuah nilai yang nggak nggak apa maksudnya Mas ya. Kalau namanya seri menurut aku tuh kayaknya mereka tuh udah menciptakannya tuh dengan lumayan struggle sama itu Mas, apa ada effortnya gitu Mas. Ada effortnya Mas, aku bilang Mas kalau seri Mas. Ada kan berhubungan sama rumah produksi, sama budget, sama TV yang akan menayangkan ya. Jadi bagi aku namanya tuh apa kayak orang bilang apa, kalau barang QC-nya tuh pasti udah bagus punya Mas. Kalau keluar ke pasaran Mas, QC-nya Mas. Berarti ya maksudnya Mas ya. Quality control-nya tuh betul. pasti udah tersaring semua dari rumah produksi, dari budgetnya, dari para pengiklannya, dari para distributornya. Menurut aku tuh mereka atau serial atau drakor pasti udah tersaring. Jadi aku tinggal nikmatin gitu loh. Beda cerita sama satuan nih. Satuan kadang indie, kadang apapun yang mereka produksi bisa keluar kan. Kadang-kadang Netflix saja, kalau aku perhatiin ya Netflix, sekelas Netflix Mas itu kan kadang-kadang yang penting ada film baru juga, kadang-kadang ada Betul, satu betul. film Ngejar target. ngejar target jangan salah. Gitu.
Jadi kalau mengenai serial itu karena sudah ada istilahnya sudah ada pengalaman nih. Mungkin karena spesifik serial itu drakor. Tapi kalau untuk dorama Jepang belum tentu nih. Belum tentu main asal nonton juga istilahnya. Atau Yes. istilahnya sinetron Indonesia juga ya belum tentu asal nonton nih. Ya, Tapi belum. untuk Mas itu karena Mas kurang lebih ini udah nonton beberapa drakor itu istilahnya setidaknya itu udah punya feeling nih. Dalam arti ini Ya, kalau kalau dari poster dari ini atau istilahnya setidaknya itu uh, istilahnya rumah rumah productionnya keluaran siapa ini pasti kurang ya, lebih ini udah keraba ya, kualitasnya seperti apa seperti itu ya Mas ya. ya. Siapa yang nyangka mas film serial yang sampai sekarang tuh apa judulnya mas? Aku lupa mas. Yang film tentang detektif itu apa mas? Aduh, tadi pengen nyebut lupa. Yang si Thomas Gibson, yang Thomas Gibson pemainnya siapa? Judulnya apa mas? Apa ya? Aduh, bisa lupa. Yang 5 orang polisi itu loh, yang sampai sekarang mereka tuh selalu kasih kutipan di akhir-akhir itu film tiap awal sama akhir ada kata peribahasa yang ditampilkan. Siapa pas? Aduh, yang sampai 10 loh. Udah sampai 10 sampai 12 itu. Pernah ada si Jennifer Love Hewitt mas. Criminal Minds bukan ya? Criminal Minds. Siapa yang nyangka dia pemainnya ada yang kita kenal dari episode 1, 2, 3 tapi filmnya sangat atau kualitas serialnya begitu bagus banget mas. Kayak CSI, Criminal Minds dan lain-lain Iya, ya. iya itu kan kita mengenalnya dari bintang-bintangnya tuh yang biasa tuh bintang-bintang serial zaman dulu sampai sekarang lebih yang biasa-biasa sekarang nih udah merambah memang. Kalau sekarang serial-serial barat tuh udah mulai yang bintang-bintang papan atas udah mulai main memang ya. Kebalikan. Kalau dulu itu mereka memulai dari layar perak. Nah, sekarang ini banyak juga yang dari layar lebar malah bermain di Bener. dalam seri. Bener ya? Belum sih malah kalau perhatiin orang-orang yang terkenal itu ya malah pas main ke seri malah dia agak kelimpungan mas. Malah kadang-kadang tuh serialnya nggak sukses gitu. Coba Hmm, kayak Anne Hathaway yang film kemarin tuh yang ada di Prime Prime atau Apple ya, yang sama hmm, si siapa satu orang tuh kan kurang sukses katanya kan di pasaran. Anne Hathaway, Kevin Costner. hmm. Mungkin karena Apa skenario ya? nggak cocok kali ya, mungkin ya. Mungkin karena apa ya? Mungkin pangsa pas apa ya? Kayaknya karena Pangsa pasar juga mungkin. Dan nanti orang yang biasa dia nonton di layar lebar belum tentu menonton serial. Orang yang iya nonton serial merasa dia gitu ini, oh ini ya. baru Atau gitu. atau sebaliknya Mas, Hmm. orang yang terbiasa serial biasa nggak terlalu pilih mungkin nggak terlalu pilih bintang yang penting nih kualitas film gitu kali. Hmm, betul betul. Apalagi kalau misalkan kalau filmnya itu terlalu berat, tanda kutip ya, Iya mungkin ada terlalu berat. beberapa orang itu, Episode mikir. hmm, hmm, Kayak kemarin filmnya si itu Chris Evans kan biasa-biasa juga ternyata di Apple TV tuh. hmm, yang Yang tentang Finding anak itu Jacob, ya. Finding Jacob itu kan katanya Hmm, gue baca kan secara rating kan biasa-biasa aja Pak Chris Evans loh. Yang main film aja dia selektif loh Mas. hmm, Main filmnya selektif loh. hmm, hmm. Oke oke. Nah tadi kan kita ngomong mengenai bintang baru nih. Berarti gimana Mas Watching itu bisa memberikan kesempatan untuk menonton apa enggak. Kalau sekarang saya balik nih, bagaimana bila para aktor atau aktris kawakan senior nih, tapi yang sedang dalam masa-masa penurunan karir. Dalam arti kita udah lihat lah, banyak tuh istilahnya yang terjebak di film itu aja, kayak Bruce Willis dan teman-temannya lah. Nah, Hmm. apakah Mas akan tetap menontonnya gak? Apa mulai memilih, ini nih pasti udahlah, enggak lah, pas lah, apa gimana Mas? Kalau dasarnya aku menyukai mereka ya Mas ya. Kalau pada dasarnya aku ngefans sama mereka ya, Hmm. kayaknya bakal aku tetap tonton Mas. Pasti nggak bakal kelewatan Mas. Kalau dasarnya aku nggak usah ngefans ya Mas. Ya tertarik sama film-film dahulunya. Pasti gue akan menilai. Maksudnya bukan berarti kita harus suka juga film yang misalnya dia mulai masuk nih merambah film-film yang itu aja gitu. Tapi aku pasti akan tonton kalau filmnya walaupun dia mungkin udah bahasanya apa ya, udah mulai tuh tingkat popularitasnya kayak terjebak di film yang itu aja Mas ya. Hmm. 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 Nah itu aku pasti tetap masih tonton Mas. Tetap walaupun memang ntar aku bisa mereview atau menilai sendiri, wah ternyata dia aduh ya sudahlah kita enjoy aja gitu paling.
Nah, Bruce Willis nih udah mulai nih Mas Bruce Willis nih. Nah, misalkan kalau dipilih nih ada dua film nih. Satu film adalah aktor aktris yang Mas nggak kenal, tapi kemasannya menarik, kemasan dari bungkusannya, baik itu poster segala macam ya, menarik, judul misalnya. Yang satu nih film kelas B, tapi istilahnya aktor senior yang kita udah tahu nih, ya paling-paling ya meraninnya itu lagi nih, apalagi dengan kemasan poster ya seadanya, atau istilahnya kemasan judulnya yang tadi kan kita baru ngomong judul nih, yang seadanya. Nah, kalau Mas milih yang mana? Kalau yang tadi misalkan yang nggak terkenal, kita tanpa melihat rating ya. Dua-duanya nggak tanpa rating? Kayaknya aku mungkin kalau saat itu dikasih pilihan itu 1 dan 2 itu aku tetap mungkin pilih yang aktor yang salah satu aktor yang aku suka sih Mas. Kalau dikasih pilihan saat itu Mas, di antara 2 pilihan itu Mas. Karena faktor nostalgia apa karena lebih faktor percaya? Setidak-tidaknya favoritnya kita terhadap sebuah aktor ya. Maksudnya tuh minimal kan 3 bulan Mas. Kita nggak mungkin kan nonton sampai sebulan sekali juga kan, mereka akan tayang secepat-cepatnya menurut aku kan 3 bulan Mas. Jadi waktu menurut aku kalau kita ngefans sama aktor atau aktris atau kita suka sama aktris tersebut 3 bulan ya oke lah Mas. Jadi artinya tuh nggak masalah, kan ibaratnya kita nungguin dia juga kan 3 bulan. Kita sebenarnya dalam hati kecil kita terhadap aktor yang kita suka kan pasti kita berharap dia ada film baru kan Mas. Betul. Gitu. Walaupun sejelek-jeleknya ya. Iya, Walaupun kecuali dalam peredaran dunia tuh seorang aktor tuh bisa main seminggu sekali. Nah itu mungkin milih Mas, gara-gara itu Mas, kalau seminggu sekali Mas. Ibaratnya. Tapi kan kita udah tahu nih, kadang-kadang ini studio kecil ini membayar aktor mahal, padahal itu mainnya cuma 5 menit. Tapi dikasih di dalam poster atau kemasan videonya itu di depan tuh. Nah, apa takut nggak zong? Kalau film satuan sih menurut aku sih masih oke lah menurut aku ya. Ada nilai lebihnya pasti Mas. Segala sesuatu pasti ada nilai tuh yang sebagai kita yang ngefans atau yang suka pasti itu ada sedikit satisfaction Mas. Satisfactionnya tuh pasti beda Mas. Ada nggak aktor atau aktris yang dulu favorit nih, yang terkenal sekarang ini udah mulai turun, istilahnya walaupun dia main film, Mas, udahlah males lah, kapok lah, udah nonton berapa kali ini zong terus nih. Ada nggak? Serius? Kayak gitu nih Song. Dulu ngefans. Mas. Dulu ngefans ya? Ya, misalkan Mas ngefans nih, misalkan for example nih, ada Mas ngefans kepada aktris atau aktor namanya A. Karena udah berapa kali nonton zong akhir ini, sekarang ini kalau dia keluarin film, Mas juga nggak akan lirik. Ada nggak? Ini aku kasih contoh aktris yang dari kecil aku suka sampai sekarang, dan dia sekarang main filmnya tuh menurut aku terlalu biasa-biasa aja. Rachel Leigh Cook Mas. Udah lama tuh. Itu aku suka tuh dari dulu. Aku salah satu aktris tuh yang aku suka dari Josie and Pussycat, Antitrust, terus The All That, itu aku suka banget. Sekarang dia 10 tahun terakhir nih main filmnya yang kelas B movie terus nih gue lihat nih Mas. Nah itu contohnya artis yang gue tetap setia, gue tetap nonton tuh Mas sampai sekarang. Itu contohnya ya. Tapi kalau si Mas tanya aktris yang dulu gue suka tapi tiba-tiba sekarang gak kira jong terus ya. Ada gak? Tunggu ya, gue pikir-pikir ya. Kayaknya siapa ya? Kalau sih mulai Dani Trejo nih Mas, kayak mulai Mas. Dani Trejo. Iya udah mulai, gue udah mulai bosan sama dulu kayak, walaupun dia dulu suka kan film-filmnya kan actionnya lumayan ganas-ganas nih Mas. Sekarang udah ketuaan kali ya. Filmnya kayak udah mulai kayak yang penting ada dia gitu, tau gak? Jadi Dani Trejo Mas, Dani Trejo. Dani Trejo ya. Kalau kayak Jackie Chan masih percaya ya, Jackie Chan. Itu wajib Mas, mau film baru 2 minggu sekali, mau apa judulnya juga nonton tuh pasti Mas. Oke. Jackie Chan sambung mau siapa sih? Siapa ya? Paling yang pernah kita bahas aja tuh Mas, yang itu Ip Man.
udah pasti nggak mau nonton itu dia kalau dia. Loh, tapi kan itu kan emang lu nggak suka sama dia. Pertama suka waktu Ip Man yang pertama suka waktu dia jadi musuhnya tuh suka. Oh, tapi setelah dia jadi yang baiknya malah lu nggak suka ya. Sumpah nggak suka itu. Terus siapa lagi kira-kira? Nggak ada ya? Dulu kebanyakan kalau kita udah suka pasti kita tonton terus sih mas buat gue mas. Vin Diesel? Vin Diesel masih lah, dia aura suaranya atau aura apa ya masih megang sih mas dia mas. Van Damme? Van Damme juga bagus, jangan salah lu mas. Itu gue nantikan juga lo film dia walaupun dia mau jadi guru kayak peran-perannya jadi guru guru bela dirinya atau apa. Tetap gue suka sih mas Van Damme, Jackie Chan, terus si siapa? Si Ken Jeong, si Owen Wilson semua, Jack Galifianakis itu gue juga suka. Setuju nggak? Misalkan kalau menurut saya itu karena lebih besar faktor nostalgianya atau faktor kangennya. Jadi saya kurang lebih kita masih bisa ya istilahnya cengli atau istilahnya masih bisa oke lah filmnya seburuk ini istilahnya dia ternyata muncul 5 menit doang dijual nama doang tapi setidaknya itu untuk kekangenan kita melihat dia istilahnya dengan peran apapun itu jadi istilahnya itu yang ada nilai plusnya. Karena sedikit banyak kehadiran mereka walaupun cuma 5 menit tuh ngebantu sih mas buat gue mas. Ngebantu mas kayak kemarin gue nonton filmnya si Keanu Reeves tuh apa judulnya tuh yang film di Netflix mas. Yang sama orang yang tentang sama orang Korea itu loh judulnya apa tuh mas? Man of Tai Chi apa? Bukan film komedi yang dia jadi Keanu Reeves juga di sono pesan. yang jadi pacaran itu ya? Iya. Yang jadi pacarnya ya? Iya judulnya apa tuh ya? Waduh lupa juga tuh. Yang dia jadi pacarnya bukan? Iya. Yang datang ke restoran itu ya? Iya datang ke restoran yang banyak ikannya itu. Nah kalau kayak gitu kan karena dia mainnya di situ seingat gue sih lucu juga sih. Lucu tapi ibaratnya tuh gara-gara kehadiran dia dan kita tahu ada Keanu Reeves di apa bocoran-bocoran bukan bocoran sih kita tahu lah dia main tapi hanya cameo lah kita ngomong 5 menit 10 menit tapi tuh menambah always be my maybe ya always be my maybe itu ibaratnya kehadiran dia 5-10 menit tapi bikin mindset otak gue tuh kasih ratingnya tuh jadi tinggi mas. Jadi walaupun mungkin emang gue udah demen filmnya tapi ditambah dia jadi ratingnya harusnya 7,5 jadi berarti gue bikin 8,5 gitu loh. Ada pengaruh faktor-faktor tuh pasti pengaruh mas. Nah kalau ini kan kayak Keanu Reeves di Always Be My Maybe kan emang menurut gue sih cukup lucu mengundang tawa istilahnya emang sesuai dengan genrenya. Tapi kan misalkan gini, kayak Bruce Willis main di salah satu film misalkan cuma 5 menit terus jadinya perannya itu doang, misalnya cuma detektif jahat atau segala macam. Nah, itu sebenarnya itu bisa digantikan dengan orang lain gitu maksudnya. Tapi mungkin trauma sih. Bruce Willis itu film yang main di rumah sakit gue sempet trauma, gue jujur. yang perampok Trauma Center judul tuh gue inget tuh mas. Itu sempet trauma gue beneran trauma tuh gila. Kurang bagus banget tuh parah. Tapi nanti kalau ada Bruce Willis lagi lu akan nonton lagi? Mungkin gue tetap akan mencoba mas jangan sampai 2 kali 3 kali kali ya mungkin gue bisa kayak Danny Trejo juga mungkin. Nah jadi Bruce Willis ini udah diajak udah di warning sih Bruce Willis jadi warning kayak kemarin Keanu Reeves mas gue sempet ilfeel dikit Siberia atau film Siberia mas. Agak lambat banget waktu kita John Wick kan dianggap kayak dia wah superior bla 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 apa maksudnya sempat pamoran naik lagi tiba-tiba main Siberia tuh filmnya lambat banget tempo dan kurang bagus bagi gue ya. Nah itu betul setuju. Itu masih bisa gue tolerir lah. Tapi dia main film apa lagi tuh mas abis itu sempat kurang lagi tuh yang tentang penelitian ilmuwan itu apa tuh judulnya ya? Yang mana ya? Ada abis Siberia tuh ada lagi tuh. Oh iya tahu yang tentang apa yang artificial intelligence tuh. Iya itu agak kurang juga. Replikas ya. Replikas. Ya itu juga itu hampir hambar juga filmnya tuh. Betul. Nah kalau Keanu Reeves nih kayak ini
untungnya masih kadang bagus, kadang jelek, kadang salah milih Iya, film, misalnya kadang iya. tepat, kadang masih oke lah. Sedangkan Mm-mm. kayak kayak Bruce Willis nih harus mulai hati-hati sih ini. Kalau dari Iya. Danny Trejo kan emang ya udahlah, emang dia spesialis cuman buat penghibur serem-sereman doang, aura-auranya doang. Iya. Hmm. Nah, tadi udah film mengenai judul, pemain atau istilahnya sutradara dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke poster nih. Sebenarnya seberapa besar poster dapat menarik mass watching untuk menonton nih. Jadi saya melihat posternya, wah, gue penasaran nih. Seberapa besar? Apakah besar atau istilahnya biasa aja? Kalau bagi aku sih faktor poster, karena juga aku kan konten kreator yang suka buat eh, cover YouTube. Bagi aku tuh sangat penting ya Mas ya, menurut aku Hmm. ya. Hmm. Jadi menurut aku poster itu adalah elemen yang lumayan penting banget Mas, itu Mas. Jujur. Paling penting. Nggak paling penting, tapi Oke. itu termasuk penting Mas. Poster tuh penting, nggak main-main itu Mas. Nah, Poster itu hmm, bisa kena tuh ke psikologi kita Mas, itu nggak bisa kita ke psikologi orang yang nonton Mas, dari setuju. posisi orangnya, dari warnanya aja bisa pengaruh kadang warna. Terus apa penting Mas poster Mas, bagi aku Mas. Poster itu lebih penting dibanding judul bagi aku Mas, poster Mas. Nah, sekarang saya mau nanya, kriteria poster yang buruk bagi Mas Watching apa? Kriteria poster yang buruk bagi aku tuh Jadi yang saya apa? bagi aku poster yang buruk itu poster yang gambarnya tuh kelihatan tuh kayaknya apa ya Mas ya? Kayak ada, aku tahu sih, tapi gue susah ungkapin sih Mas. Asal nempel. Gambarnya Jadi tuh kayak orang-orangnya tuh kayak lagi ambil gerakan di salah satu scene ya gitu Mas. Bagi aku nggak suka tuh kayak gitu tuh Mas. misalnya ada gerakan lagi lari di sini emang ada terus dijadiin poster itu nggak suka. Iya, terus dia gambar tuh terlihat tuh kayak lebih burem-burem itu bagi aku tuh kayak gitu-gitu, ada terlihat Hmm, tuh hmm. kurang kurang tajam. Bagi aku yang kurang tajam itu aku nggak suka sih kayak gitu sih Mas. Oke, terus apa lagi? Kalau Eh, kalau yang terlalu rame, misalkan nih poster-poster dari film-film Marvel kan rata-rata kan banyak tuh, rame tuh ceplok 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 tuh. Itu eh, gimana menurut Mas? Kalau poster, kalau kita melihat itu adalah bintang-bintang terkenal ya, Hmm. bagi aku sih nggak terlalu problema sih Mas. Tapi kayak film yang kemarin tuh yang kayak itu posternya satu film poster terburuk bagi aku ya Mas. Filmnya si Mel Gibson tuh Mas. Yang mana? Yang sama si yang itu Mas, yang Ujandi itu Mas. Oh, Yang oke oke. Yang di mobil. di apartemen, yang Iya, perampokan, nah pembunuhan. itu contoh, kalau Mas perhatiin lihat sekarang ya, itu contoh satu poster bagi aku buruk. Itu ada poster, ada adegan dia lagi tembak-tembakan di kapal, ada kayak cuplikan lagi di kapal kayak tuh, terus ada cara si Mel Gibson ekspresinya cuma nembak gitu doang. Itu bagi aku bagus Mas. Apa judulnya Mas itu Mas? Itu Apa ya? entar deh, coba deh cari itu. Itu tahu saya. Mel Gibsonnya juga sebentar ya. Lihat di layar handphone Mas, coba Mas. Itu apa ya Mel Gibson? Enggak, Mel Gibson nggak sebentar Mas, itu lama Mas. Yang nggak usah sampai ke paru-paru film Force of Iya. Nature. Aduh tuh judulnya aja udah kayak gitu. Judulnya gue udah nggak suka tuh Mas. Force Force of of Nature. Nature. Judulnya gue udah nggak suka jujur. Oh Hmm, nih gini nih contohnya nih. Nih, nggak kelihatan nih. nggak kelihatan. Nih. Tuh. Jadi ini kalau Mas perhatiin ya, lihat itu kayak gambar adegannya atau gak Mas? Perhatiin nggak Mas? Betul. Ini seadanya banget nih. Ini poster satu yang buruk bagi gue Mas. Gambar Adegannya. cewek cowoknya kayak lagi salah satu scene adegan. Terus tuh kan bener si Mel Gibson lagi gituin senjata. Terus ada hujan-hujan gitu. Gambarnya jadi terkesan burem. Jadi terkesan burem tuh. Eh, itu kayak Tuh. kayak apa? Kayak Ini cover-cover DVD bajakan ya Mas ya. super DVD bajakan ini, kayak poster gue inget dulu kalau di bioskop yang zaman dulu tuh, yang di bioskop yang murah-murah kayak gini nih model posternya nih, yang zaman Cynthia Ronstock tuh Mas, Cynthia Ronstock. Hmm. Hmm. Iya Hmm. kayak gini nih, aduh. Ini poster terburuk nih jujur nih, gue memorable banget, saking buruknya memorable gue inget.
Force of Nature. Force of Nature. Terus apa lagi poster apa lagi yang nggak suka, yang sempet sebel? Sempet sebel sebenarnya tuh poster apa Kalau ya yang kemarin. terlalu simpel gimana? Misalnya dua orang berdiri dua Sebenarnya istilahnya. sih kayak poster Kong sama Godzilla gue juga kurang suka sih Mas. Yang versi mana nih? Yang versi yang ya semuanya hampir semua tuh kayak nggak menggambarkan gitu Mas. Kayak bingung gitu, kayak pak ilustratornya kayak bingung nih mau siapa nih yang mau di apa mau didominanin gitu Mas. Hmm. Berarti nih kalau posternya Godzilla versus Kong nih kayaknya tuh mereka tuh kayak ngasih porsinya tuh takut yang ada satu tuh yang kekurangan gitu Mas. Hmm. Hmm. Banyak apinya terus banyak apanya, banyak awannya kayak gitu, terlalu simpel bagi gue Mas. Terlalu simpel ya. Hmm. Mas, Hmm. gue nggak suka sih posternya sih. Sama terlalu banyak backgroundnya terlalu terang-terang gitu. Aduh, gue tahu sih dia mau setengah laut, setengah api, terus ada setengah si Godzilla sama King Kong. Kayak King Kongnya jadi kayak sayang nggak terekspos nah sama si Godzilla di sini Mas. Dia cuma nampilin tuh warnanya tuh ada perbedaan dua kubu gitu Mas. Menggambarkan itu. Mungkin harus dilihat dari poster masing-masing negara sih. Masing-masing negara kan ada yang pro tanda kutip ini, yang pro terhadap King Kong, yang ada juga yang pro terhadap Godzilla tuh. Kayaknya sih dari situ tuh kita lihat tuh versi masing-masing negara itu bisa berbeda sih. Oke, oke. Nah, tadi kan saya kan ngomong poster yang buruk bagi Kalau Mas poster yang nih. menarik tuh Mas, contoh Mas, kalau gue tanya poster menarik ya Mas. Hmm. Nobody, gue seneng Nobody, posternya penasaran gue dari awal. Tanpa gue tahu tuh filmnya bagus atau enggak Mas, film Nobody. Kenapa tuh? Apakah karena kekesannya ini plesetan? Bukan tuh muka ditonjok-tonjokin baik tangan. Itu gue suka malah kayak gini-gini nih, ada sesuatu yang unik tau gak? Ini jadi kita mikir, wah ini pasti film action, tapi ini ada yang sesuatu yang berani ditampilkan sutradara gitu Mas. Yang muka ditonjokin oleh dapat tangan nih, 1, 2, 3, 4, 6 tangan. Nah itu bagi gue tuh kreatif Mas itu Mas. Hmm. Eh. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya itu kalau bagi Mas Watching itu bukannya soal gambarnya penuh apa enggak, dalam satu poster itu banyak banyak apa banyak gambar, atau malah milih yang sepi, itu bukannya, tapi saya per poster itu tergantung dari eksekusinya kali Mas ya. Iya, kalau menurut aku poster itu nggak bagus kalau ngambil kayak kesannya mereka pengen ambil satu scene-nya gitu Mas. Hmm. Bagi aku tuh agak sayang kalau mereka tuh kayak banyak tuh yang ngambil dari satu scene-nya gitu, kayak tadi Force of Nature, kayak kekurangan ide gitu. Jadi gambar-gambar tuh kayak digabung jadi satu poster gitu Mas. Hmm. Ada juga yang benar-benar kelihatan kalau Force of Nature kan itu kan masih istilahnya masih agak halus tuh. Ada juga yang benar-benar plek-plek itu kelihatan itu copy paste doang tuh. Jadi oh ini tokoh utama laki, ini tokoh utama perempuan, di copy Iya, paste istilahnya kelihatan kasar banget. iya betul Mas, betul. Terus juga ada juga apa ya tadi itu kebanyakan tulisan. Ada beberapa kan kalau tulisan emang bagus, tapi kadang-kadang itu ada yang tulisannya terlalu banyak terus dari atas ke bawah ya Iya, Mas ya. iya. Kayak filmnya si Jason Statham tuh Wrath of Man Dan itu dia kok mendingan kayak gitu aja deh. Dia mungkin kehabisan ide jadi yang simple-simple aja. Tuh, hmm, hmm, simple-simple aja tuh lagi pakai jas gitu. Udah fokus ke satu titik gitu loh, Mas. Dia ngejual si Jason Statham-nya terus fokus ke satu titik, Mas. hmm, 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 hmm. Ya soalnya poster itu salah satu koleksi yang saya koleksi dulu sih. Dalam Nah, arti saya suka nyari-nyariin poster, apalagi kan kalau dulu kan di majalah film kan baik itu Cinemax atau istilah baik itu majalah film, baik itu M2 itu kan pasti bonusnya bonus poster tuh atau total film itu kan, dan itu dari dulu emang ya kita cari sih ya. betul. Apalagi kalau bioskop tahun 80-an 90-an kan kita tahu tuh masih tempel poster ya sama ada gambar adegan tuh ya. Ingat nggak? Iya, seneng kita tuh kalau lihat di bioskop tuh di kaca tuh di balik kaca tuh Hmm, adegan 10 adegan itu seru tuh. itu benar-benar memorable tuh buat kita ya. Waktu dulu kan belum zamannya TV pasangin trailer tuh. Kita ngeliat dari gambar, bener gak Mas? Betul. Setuju, Nggak, Mas.
Dan itu benar-benar saya visual apa yang kita tangkap itu justru kerekam. Kadang-kadang itu ada film bagus tapi posternya jelek, kita malah kadang-kadang bisa kelewatan ya. Kalau Mas gimana Mas? Pernah nggak misalnya melihat orang-orang bilang ini bagus loh filmnya, tapi pas Mas lihat ini posternya kok kayak gini aja, agak ragu nonton. Pasti banyak Mas. Banyak ya. Atau Dan sebaliknya, film jelek, Mas lupa, Mas nggak sempet ngecek rating, ngeliat poster, wah ini menarik nih, gue nonton nggak taunya Zong, pernah nggak? yang sering-sering mungkin apa ya maksudnya tuh yang keseringan mungkin kebalikannya Mas. Di poster ya jelek tapi ternyata bagus, banyak yang lebih baik itunya Mas, kayak contoh kayak Uncut Games tuh aku pikir wah ini filmnya terlalu serius nih si Hmm, si Adam Adam Sandler, Sandler. tapi poster dengan kelam gitu Mas, dengan penuh kelamnya kayak desperate banget, Hmm, kayak gue bayangin kalau mood kita lagi jelek atau gimana kayak males, tapi ternyata bagus kan. Tapi hmm, kalau yang Mas bilang posternya bagus banget ternyata song ya. hmm. Ya film-film hiu kan hiu-hiu tuh 60 itu kan Posternya bagus banget ya. 7 meter down situ kan kayaknya bagus banget tapi ternyata kayak gitu. Kayak gitu Mas. Eh, iya, iya. Sebenarnya sih ini harus poster nih harus dipikirin sih. Soalnya kan kayak poster memorable itu kan kayak Scarface kan itu kan keren banget tuh hitam putih ya. Iya, Atau Godfather itu kan iya. bener-bener everlasting lah kita kita Iya. bisa bilang ya. Nah ini kayaknya Skyscraper gue juga gak suka tuh Mas, posternya bagus. hmm? The Rock Oh Skyscraper ya, Skyscraper betul. itu posternya bikin penasaran tuh, kayak adegannya kayak wah gila nih. Epic adegannya ya kelihatannya Iya, ya. ternyata kan hmm, kurang itu bagi aku sih Mas. Tapi Oke. tau gak Mas, poster yang paling kita nantikan walaupun kita tahu tuh posternya itu aja Mas. Ini gue nantikan banget nih Mas, jujur Mas. Poster yang ntar 2022 nih Mas. Tahu gak Mas? Ini gue penasaran walaupun kita tahu tuh mereka tuh kasih bocorannya tuh kayak gitu-gitu aja posternya. Tahu gak Mas? 2022 Iya, film apa ya? sebuah sequel lah yang bikin gue penasaran nih. Itu satu film yang paling gue penasaran dari poster, malah James Bond film FF9 gue lewat, ini yang bikin gue penasaran sebenarnya Mas. Kingsman. Enggak. Apa? Apa Mas? Ayo Mas. Scream Mas. Gile lu. Oh, Scream mau dibuat lagi ya? Iya Yang Scream buat ke-6 dong. ya? Eh? Lihat dong posternya tuh. Posternya begitu-begitu aja, gambaran topeng Hmm, sama itu. hmm. Biasanya tuh ngangenin kita Mas. Ya, gambarnya itu cuman backgroundnya hitam, terus topengnya atau background hitam sama tokonya berjejer ya sama pisau ya, atau Kalau ini kan yang pisaunya itu 2022 pisau. cuma satu dong, muka satu sama lagi nyamping gitu Mas. Hmm, hmm. Itu penasaran gue pas gue lihat ya masih dua-dua, lama banget nih. Jadi ada perasaan gila. Walaupun kita tahu loh Scream itu waktu kemarin sempat sequelnya kan nggak gitu berjalan mulus ya, nggak bagus, nggak kayak zaman Neve Campbell ya Mas ya. Hmm, hmm, Tapi tetap euforia itu ketika ditampilkan sosok poster seperti itu tuh bikin gue penasaran banget Mas kalau gue ya. hmm, 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 hmm. Jadi Anak poster muda banget, penting ya. penting poster. Coba bayangin Scream-nya, lu bayangin Mas. Scream ke-6 gambarnya tuh misalnya anak muda lagi ketakutan, itu mungkin gue nggak penasaran Mas. Anak muda lagi lari atau lagi nelpon gitu ya. Iya, lagi naik motor di belakang ada bayangan tuh mungkin gue nggak gitu Mas, tapi dengan satu wajah aja Mas, itu satu topengnya tuh dengan pisaunya tuh gila. Itu penasaran gue sumpah. Oke, Gue oke, cari oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin banyak nih. Dari yang pertama judul, yang kedua itu dari orang-orang di belakangnya, baik itu aktor, aktris, sutradara, penulis naskah, dan lain-lain. Yang ketiga itu poster. Nah, yang terakhir nih. Terakhir ada mereka yang menonton berdasarkan rating atau review daripada orang-orang lain. Baik itu mau teman atau orang yang dia baca aja. Nah, kalau menurut Mas, seberapa penting nih rating atau review itu mempengaruhi Mas menjadi nonton apa enggak? Dalam arti gini, pernah nggak Mas
pengen banget, oh ini gue nanti kan nih, misalkan for example lah, Scream 6, Mas pengen banget, tapi kebetulan Mas belum belum sempet nonton nih. Pas hari pertama pas Mas lihat itu, ngelihat review-reviewnya itu bilang, Zong nih, ini bla bla bla, oh ini ratingnya 5.0 lah. Nah itu seberapa besar Mas akan, udahlah, ogah lah. Kalau ini adalah film yang gue tunggu-tunggu Mas ya, atau film favorit gue ya, yang kita udah tunggu-tunggu, itu pasti tetap nggak ngefek di gue Mas kalau gitu Mas. Mau ratingnya 2, 3, 4, apalagi kalau reviewer yang ngomong. Kalau aku sih, kalau reviewer itu adalah nomor sekian kalau aku Mas. Kalau aku lebih lihat tuh Rotten Tomatoes pertama, kedua Metacritic, ketiga IMDb kalau aku Mas. Karena gini, IMDb itu menurut aku Mas ya, IMDb kalau filmnya serius, kalau filmnya ini bintang-bintang kelas A ya, itu jujur bagi aku mereka tuh bener Mas. Itu paling cengli tuh IMDb sebenarnya Mas. Kalau bintangnya tuh bintang terkenal Mas. Bintang yang maksudnya tuh film-film yang diperhitungkan, itu mereka tuh menurut aku tuh cukup adil ya menurut aku ya. Selera aku gitu lah kalau aku bilang IMDb kalau bintangnya tuh atau filmnya tuh adalah film-film tuh yang kelas A. Tapi kalau kita lihat IMDb di kelas B Mas, itu kurang, maksudnya tuh kalau film-film yang iya itu kadang suka ngaco menurut aku Mas. Kadang tinggi, kadang dikasih rendah. Nah kalau kita, jadi aku balik Mas, ketika film-filmnya itu terasa bukan bintang terlalu terkenal, aku akan lihat Rotten Tomatoes sama Metacritic Mas. Karena bagi aku mereka tuh bener tuh Mas. Metacritic tuh sama Rotten Tomatoes bener kalau bintang-bintangnya tuh bukan biasa ya, mungkin yang baru mulai atau yang belum terdengar. Film-film yang terkenal juga atau apa tuh bagi aku tuh mereka bener tuh. Karena ada dua kan, satu yang kritikusnya, yang kedua audiens, dan harus 100 orang baru bisa muncul itu audiensnya kan. Penting Mas, itu penting. Kalau bagi aku penting sih, itu penting. Sesuatu aspek untuk menilai, terutama film-film yang kita masih penasaran nih, masih meraba-raba bagus atau enggak nih Mas. Itu rating penting bagi aku. Nah, dan reviewer favorit penting juga, reviewer favorit kadang. Nah, rating penting. Apakah setiap Mas nonton itu harus lihat rating dulu nggak? Sama sekali enggak. Enggak. Tapi untuk film-film yang kita masih terasa asing atau film-film yang tingkat kepopulerannya tuh nggak terlalu, anggaplah 80%, hanya 80% orang yang tahu, itu bagi aku kadang melihat hal itu Mas. Kayak contoh main yang kita bahas aja, North Hollywood ya. Itu aku lihat di IMDb dulu nih. IMDb kan ini film-film biasa nih Mas. Lihat dia 6,5 itu aku lewatin deh apa kata dia deh. Tapi aku lihat Rotten Tomatoes Mas sama itu Metacritic, aku bilang 88% nih. Ini pasti ada nilai plus. Itu benar kalau misalnya film-film yang menengah lah, kita bilang menengah ke atas, itu kita harus lihat tuh bagi aku Rotten Tomatoes sama Metacritic Mas. Itu nggak salah deh, pasti deh. Oke. Jadi karena mereka kulihat kritikusnya tuh lihat berbagai hal, nggak ngejudgement terlalu gimana, karena banyak kan yang ada sekitar 20 kolumnis yang ngomong. Jadi tuh aku bisa, jadi di kolumnis A yang sudah ternama ini, dia bisa kasih kelebihan di film ini pasti ada sesuatu hal gitu loh. Mau yang 3 lagi bilang jelek atau apa, tapi setidaknya ada suatu nilai lebih gitu. Nah, kalau gitu bisa disimpulkan itu adalah untuk film-film yang Mas tunggu ataupun dengan bintang-bintang yang favorit nih istilahnya, itu rating itu nggak terlalu pengaruh ya? Itu nggak pengaruh, betul. Nggak pengaruh. Tapi kalau untuk memutuskan menonton sesuatu film yang kurang kena sounding atau istilahnya yang agak-agak tidak familiar, pemainnya siapa, ini film apa nih? Itu Misalkan, pengaruh rating sama reviewer rata-rata aku penting Mas. Kayak yang barusan ini Jupiter Ascending Mas. Itu aku nggak jadi nonton karena aku terlalu lihat dikasih spoiler. Bukan spoiler akhirnya, bukan ya. Di spoiler tuh udah arti wah ceritanya begini, terlalu gini. Nggak jadi nonton, jadi masih ada Jupiter Ascending.
Film apa? Justru Maaf. Jupiter Legacy. Itu satu contoh yang baru-baru ini terjadi itu Mas. Hmm. Tapi contoh lagi nih Mas ya. Apa kata orang bagus, ratingnya tinggi, film most film drakor kata temen aku, beberapa reviewer dan temen aku Mouse. Ah. ya tuh katanya bagus. Nah, tuh aku bakal penasaran tuh lihat drakor itu pasti. Hmm. 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 Mouse emang udah banyak yang bilang bagus banget sih, walaupun agak rumit sih. Nah, Nah, iya. nah, nah, oke oke oke. Nah, sekarang kan tadi itu kan ngomongin soal rating, ngomongin soal reviewer. Pernah gak istilahnya, wah ratingnya bagus nih. Rating kita ngomong rating dari IMDb atau Rotten Tomato atau Metacritic, tapi pas Mas nonton itu, kok kayaknya nggak sebagus yang mereka tampilkan nilainya. Persentasenya sih kalau mereka IMDb, Rotten, terus apa namanya tuh Metacritic bilang bagus, jujur aja sih Mas, aku agak kalah. Dan arti mau nggak mau kita ngikutin arus mereka, Mas, kayak termindset pasti iya sih, oke sih, dibalik semua itu, dibalik gua ada nggak sukanya ada nilai lebihnya, jadi kita gitu Mas, Kena sugesti dong. sugesti mau nggak mau harus gitu Mas, nggak boleh idealis banget. Jadi mau nggak mau kadang-kadang seperti itu, kok udah IMDb bagus, Rotten bagus, Metacritic bagus, Kok jadi nggak kita cocok gitu. tapi kita ternyata pas nonton tuh biasa-biasa aja. Tapi mau nggak mau tadi jadi aku mencari tahu, oh iya kali mungkin ada sisi-sisi nih apa strength dari film ini yang memang jadi poin lebih kenapa skor nilainya tinggi gitu. Pasti ada Mas. Itu aku akan berbesar hati Mas. Tapi mau ngakuin nggak bahwa itu memang bagi Mas itu nggak menarik? Hah? Dalam arti misalkan gini, di di rating itu rata-rata 7 atau 8, tapi Mas nonton nih merasa oh ini nilainya paling-paling 5 atau 4 lah. Mas akan tetap oh ya udahlah, ini kayak ada something wrong with me nih. Jadi gue yang salah. Jadi mereka bener ya udahlah pasti 8 lah atau 7 lah. Kalau kalau Rotten ya IMDb udah kasihnya di atas 8 ya, 8,5, 8 itu aku akan berbesar hati Mas pasti Mas. Ambil 7 lah. Kalau 8 kan mungkin kan terlalu perfect ya. 8 apalagi 8,5. Misalkan kalau rata-rata nih Metacritic 7,5, Rotten 7, terus habis itu IMDb juga 7,2 kan rata-rata 7 tuh. Oh, Tapi Mas 7. feel ini kok kayaknya 5 nih dalam arti. Apa Mas tetap ke kayaknya bener sih bener Masnya mencari pembenaran bahwa itu film bagus atau bagi Mas bilang ya enggak kok Kalau gitu. 7, kalau bagi aku kalau masih 7 kali Mas ya. Kalau 7 mungkin aku masih pembenaran Mas. Pembenaran Masnya pembenaran gimana nih? Pembenaran diri aku. Jadi aku tetap berkeras sama diri aku. Wah ini nggak cengli nih dikasih 7 nih. Oh, Oke. harus ada kelemahan di mana-mana, bla 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 gitu. Kalau 7 Mas, tapi kalau udah nilai 8,5 ke atas itulah yang aku kadang harus ini nih. Harus gini. Mencari tahu ada something wrong gak ya buat gue? Apa gue salah salah menafsirkan film ini, salah menikmat Apa gue nggak ngerti nih film nih nanti gitu. atau lagi moodnya lagi jelek gitu ya mungkin ya? Bisa bisa. Tapi kadang kalau ratingnya nih yang parahnya kok kita balik lagi Mas, kalau ratingnya 3 atau 4 tapi kita anggap itu bagus Mas. Kan Hmm, ada juga kayak ada. gitu. Nah itu gue akan ambil kesimpulan bahwa oh film ini berarti tipe ini genre seperti itu, pemainnya ini bakal gue tonton terus nih, gue bakal bisa mikir sutradaranya atau pemainnya mungkin cocok sama karakter gue nih, gue pikir gitu Hmm, bisa gitu. Ya, Setuju, kalau setuju. 3 atau 4 tapi 3 4 tapi gue liat wah kok ratingnya 3 4 tapi pas gue nonton nih kayak bagus, ini gue akan cari tahu pemain ini Mas, pemain atau sutradaranya Mas, gue anggap Betul. ini kena di hati gue gitu Mas nih film. Atau penulis naskahnya karena naskah ini kok cocok nih sama gue nih. Penulis naskah betul. Hmm, hmm. Betul, Misalnya betul. kan kadang-kadang kan ada orang yang senang komedinya slapstick, misalnya ternyata di review itu "Oh, ini mah nilainya 3 istilahnya. Kayak itu kan berarti kan emang kita enjoy terhadap komedi tersebut ya. Iya, Hmm, hmm, betul hmm, Mas, betul. hmm, hmm. Tapi kalau horor tuh kalau di atas 7 bagi aku tuh aku ambil pukul rata tuh rata-rata bagus Mas. Kalau horor tuh kalau di rata-rata para reviewer atau para situs-situs kayak IMDb dan itu kasih nilai 7 ke atas itu harus ku tonton Mas kalau horor Mas.
Itu pasti Kenapa? beneran bagus. Kalau bagiku kalau horor, karena banyak bertebaran film horor ya kan ya. Dan Hmm. kalau Mas Martin tuh nilai ada yang 3, 4, 5 ratingnya kan. Itu benar bagi aku. Kalau film horor itu berlaku untuk film horor. Hmm. Kayak itu Kenapa ya? objektif. Objektif, nggak tahu kenapa aku berasa kalau penilaian jelek ya jelek itu objektif kalau horor. Tapi kalau nilai dikasih 7 tuh objektifnya tuh pasti ada suatu nilai lebih dari film tersebut. Kalau Entah di atas itu 7 ya. genre horornya baru, istilahnya cara nakutinnya baru, istilah gitu ya. Ceritanya twistnya keren atau apa itu pasti kalau dia di atas 7 tuh gue hampir 100% tuh percaya apa kata situs Mas kalau genre horor. Hmm. Nah, tadi kan Mas kan juga sempat ngomong tentang reviewer favorit ya, berarti ya. Pernah Iya. nggak berarti ini reviewer favorit Mas nih yang biasanya ini istilahnya sesuai dengan selera Mas, tapi ini ternyata ini ada beberapa film ini kok beda jauh gitu istilahnya. Dia ini muji-mujinya selangit, kok bagi gue bingung kenapa dia bisa muji selangit. Pernah gak kayak gitu? Kalau udah jadi kita jadikan reviewer mau nggak mau kita harus sehati sih Mas mau nggak mau Mas menerima segala kekurangan dan kelebihannya sih Mas. Kalau aku sih Mas kalau udah jadi favorit aku ya mau itu reviewer atau itu pemain filmnya atau sutradaranya Mas. Hmm. Tapi pernah terjadi kayak gitu. Berarti misalkan Mas Kalau reviewer aku nggak terlalu sih Mas kalau pemain paling Mas. kalau pemain gimana? Pemain kalau apa kata orang nilai 2 3 tapi kalau aku sudah favoritin dia ya itu akan aku bisa menerima kekurangannya Mas. Oke, Kalau oke, 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 oke. aku itu saat itu kurang bagus ya. Oke, jadi kalau gitu kan bisa bilang ini dari semua semua yang tadi kita ngomongin, ini ada beberapa hal emang yang satu itu emang dari yang tadi itu kita ngomongin tuh, mulai dari judul, pemain, sutradara, poster, rating, ataupun review. Tapi di satu sisi ya memang tergantung daripada kita misalnya selera kita nih. Tadi yang saya bilang itu ternyata ini saya jenis komedinya itu lebih suka kayak gini. Ada juga orang yang suka horornya ini tipe horor yang ngagetin, yang tiba-tiba jeng jeng jeng. Tapi ada orang yang benci terhadap horor yang cuma ngagetin doang atau jump scare doang tuh istilahnya. Iya. Uh, Hmm. jadi saya mereka mencari horor yang tanda kutip pinter atau slow burn. Tapi ada beberapa orang benci slow burnnya buat apa? Gue datang untuk lihat horor yang mainin adrenalin gue, tapi ini kok kayak gini. Ada juga yang demen action yang istilahnya cerita belakangan yang penting bak big book lah. Baru 5 menit ketemu udah tonjok-tonjokan, tembak-tembakan. Terus 5 menit istirahat, 5 menit lagi tonjok-tonjokan. Ada yang suka kayak gitu. Tapi ada suka yang maunya itu dibangun dong penokohan karakter. Nah, kalau bisa disimpulin kemungkinan ini kembali kepada masing-masing kali Mas ya. Gimana Mas? Kalau Ya, kita di nah, luar daripada teknis nih, teknis pengambilan gambarnya bagus, istilahnya CGI-nya keren, tapi kalau dari keseluruhan film, setuju nggak kalau itu kembali ke masing-masing? betul Mas itu tergantung ke masing-masing selera Mas ya. Sudut pandang kita ketika kita menonton Mas itu nggak bisa sama Mas. Kita nggak bisa menyamaratakan itu ibaratnya melihat sebuah film bagi aku ya kayak kita melihat suatu eh, benda atau baju Mas yang paling gampangnya kita anggap baju itu dipajang bagus tapi belum tentu orang lain bilang bagus walaupun memang secara keseluruhan kalau misalnya baju harga 1 juta mungkin itu orang tahu kan misalnya kainnya bagus bahannya Betul, bagus tapi betul. tentu orang bakal suka. Nah itu ibaratnya aku mengibaratkan sebuah film tuh kayak itu Mas. Tapi memang ada kan baju yang harga 15.000 ya emang kalau udah jelek ya jelek aja gitu maksudnya kayak gitu Mas. Jadi Mas ada beberapa kayak horor-horor yang nilai 3 itu atau 4 atau 3 lah 3 atau 4 deh 4 ke bawah deh Mas. Kalau horor udah 4 ke bawah jangan pernah nonton Mas kalau mau takut Mas. Karena biasanya itu benar-benar fair ya. Ngeselin sumpah. Pernah berapa kali pernah Hmm. horor yang gimana ya maksudnya 3 4 jangan deh aku saranin. Tapi kalau film drama Mas, film drama komedi 3 4 itu aku masih bisa terima Mas. Itu karena balik lagi ke selera Mas. Kalau kalau 3 walaupun skore 3 atau 4 bahkan 2 Mas. Kalau drama Mas ya atau komedi ya. Tapi kalau action sama horor kalau nilai 3 atau 4 sebaiknya jangan Mas, jujur. Atau kenapa tuh penilaian tuh kayaknya
Kalau action sama horror tuh penilaian tuh udah nggak bisa dibohongin soalnya menurut aku mas. Itu udah rata-rata bagus, itu udah penilaian mutlak mas. Hmm, hmm. Oke, oke. Nah, sebelum saya tutup nih, poin terakhir, trailer. Seberapa penting trailer untuk Mas watching? Trailer itu salah satu part yang kalau kita nonton di bioskop adalah yang paling aku tunggu sejujurnya mas. Kalau kita nonton di bioskop ya itu part yang paling aku tunggu mas. Trailer itu mas. Kadang kok kelewatan, aku tuh rasanya tuh kayak kelewatan nonton setengah film mas. Udah sampai sekarang bahkan kalau kita, walaupun kita tahu di YouTube itu kita bisa lihat trailer Betul, betul. apapun kita cari ya. Tapi kalau kita lagi di bioskop tuh kayak trailer tuh apa ya kayak gimana gitu kayak ada Ini suatu beda ya. sensasi. Pengalamannya berbeda. Iya, sensasinya beda tuh kalau di bioskop. Dan kalau Mas tanya trailer itu adalah aspek penting dalam apa ya Mas ya? Apa namanya Mas? Dalam memutuskan menonton atau Menentukan enggak mau ya? nonton apa enggak. Yang pertama, apakah trailer itu penting dalam menentukan mau nonton apa enggak? Yang kedua, apakah Mas akan mencari, misalnya melihat, oh ini film ini bagus nih, Mas lihat trailernya dulu. Itu balik lagi mungkin ke ini Mas, kalau bintangnya bintang terkenal atau film ini berbudget tinggi atau yang diomongin orang, bagi aku trailer tuh nggak penting Mas. Malah aku kadang nggak mau nonton trailer ya Mas. Kadang soalnya trailer zaman sekarang tahu sendiri kan, kayak udah alur cerita film kan. Itu kayak alur cerita Ya, film Mas, tinggal ditambahin betul. naratornya, tinggal ditambahin naratornya itu udah jadi satu film Mas. Kadang-kadang cuma endingnya kesannya nggak dikasih tahu aja. Hmm, hmm. Kayak gitu sih. Tapi kalau itu bintangnya yang biasa-biasa atau film-film Netflix kan kadang-kadang bintangnya cuma satu orang atau apa itu pasti aku aku liatin tuh Mas, trailernya itu penting juga Mas. Oke, oke, oke. Jadi trailer, Trailer penting sih. Kalau misalnya bukan yang film yang kita nanti-nantikan banget itu penting trailer Mas. Tapi kalau yang kita nantikan banget ya anggaplah kadang malah ya seperti aku bilang itu Mas, film-film yang blockbuster itu aku kadang nggak mau lihat trailer ya, kadang kan udah zaman sekarang udah mereka takut kali ya, takut orang nggak mau nonton jadi kasih yang bagus-bagus ya adegannya Mas. kadang-kadang malah yang bagus semua udah munculin di trailer. Iya, yang bagus mau dimunculin semua, aduh. Nah, itulah sekarang juga saya juga agak-agak milih atau istilahnya cuman lihat berapa detik pertama, habis itu udah saya nggak mau lihat terlalu banyak trailer sih, karena Hmm, kadang-kadang itu takutnya ya itu terlalu istilahnya terlalu diekspos semuanya lah dalam arti. Jadi nggak ada iya, sesuatu. Kalau zaman dulu kan trailer kan paling-paling cuma 1 menit. Sekarang malah teaser, dibilang itu 1 menitan. Sekarang trailer 3 menit. Alur iya. cerita. Kalau cerita film tinggal tambahin narator udah jadi deh satu judul. Alur cerita non spoiler. Kita non spoiler, aduh. Udah mana kadang sekarang trailernya aku perhatiin maksud dari awal sampai habis tuh kayak nggak dilengkap-lengkap. Kalau dulu kan ada endingnya di akhir atau gimana nih, kayak dari awalnya emang permulaannya kayak gitu Mas, dikasih story plan sedikit gitu Mas, bocoran storynya gitu loh, alur Hmm, ceritanya. betul. Apalagi sekarang ini supaya untuk ini dikasih 7 menit pertama film dikeluarin. Nah itu kan maksudnya kenapa kurang pede kali ya? Apa gimana ya? Iya, kayak kemarin film yang Spiral kan dikasih sama produser kan 3 menit Yang, adegan pertama itu kan. yang kereta itu ya? Iya, ya Hmm. itu sih mungkin bagi mereka walaupun 3 menit mereka menganggap itu nggak mengganggu jalannya cerita jadi bikin orang penasaran tuh bener, kalau kayak gitu bener Mas. Kalau 3 menit kasih kayak trailernya Spiral tuh katanya filmnya jelek, tapi kalau dengan adegan gitu orang penasaran bener itu Mas, dia bener berhasil buat tuh Mas Spiral untuk para Ya. penggemar filmnya ya terutama ya. Hmm, 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 hmm. Tapi ya menurut ya tadi itu di satu sisi sih ya bagi beberapa orang kan yang penasaran, oh mau lihat nih kayak beberapa film Marvel kan sempet tuh istilahnya kasih berapa menit film-filmnya itu. Tapi di satu sisi juga ya asal jangan zong aja tiba-tiba itu yang paling bagus malah yang dikasih lihat. Sama Iya, kayak apa yang Mortal Kombat tuh adegan yang digembar-gemborin justru yang emang yang paling bagusnya. Seperti itu sih. trailer terbaik 2022 2 tahun terakhir tuh Endgame Mas. Endgame ya. Endgame bagus banget loh. Walaupun kita kayak itu nggak dikasih alur cerita sih itu sih Mas Endgame Mas. Ya itu kan kalau Endgame kan bahkan apa
ada tokonya itu dihapus pakai CGI ya. Iya, Itu niat banget tuh, dalam arti belum ada penambahan beberapa toko tuh dalam arti. iya, Penambahan Endgame yang waktu siapa si Tony. Thanos terbang itu ngeri banget Mas itu Mas. Hmm. Itu elemen yang waktu di film cuma berapa detik tapi ditampilkan di trailer tuh berhasil banget bagi aku tuh Mas. Adegan si Thanos lagi terbang itu Mas. Hmm. Thanos terbang nggak sih? Yang terbang nggak salah ya? Nggak terbang dia. Kayak apa? Bukan terbang apa Mas? Kayak Lompat. apa ya? Ada satu adegan apa ya? Aduh, yang lagi di atas gunung-gunung pepohonan itu loh Mas. Kok yang kayak sayap burung elang gede banget itu? Enggak, bukan Apa ya? bukan dia. Bukan ya Mas ya? Bukan dia. Yang lagi ngegantung, lagi kayak ngegantung ngepakin sayap itu loh Mas. Ada aku lihat deh di trailer Endgame itu berhasil. Ada hubungan masih Thanos deh kalau nggak salah deh. Wah, itu nanti harus lihat trailer itu. Kayaknya Iya, iya. Yang hmm, kayak burung serem Mas, kayak burung hitam gede gitu. Kok oke nggak salah sih oke. Thanos deh. Kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya bukan Thanos sih, itu bukan Thanos sih, bukan. Bukan ya. Hmm. Kapalnya Thanos apa ya? Mungkin kapalnya, kalau kapalnya mungkin ya. Tapi kalau itu bukan Thanos sih. Nah, Sama gue selalu tertarik sama trailer-trailer itu film Terminator bagus-bagus semua Mas. Terminator yang itu Mas bagus tuh. sebenarnya Ini Terminator sih dari trailer sih keren-keren sih, dalam arti yang terakhir yang Gabriel Luna kan keren. Gue sosok penjahat yang bagi aku tuh 2 tahun terakhir tuh paling bagus Gabriel Luna itu Mas. hmm, Raf Nai. hmm, hmm, hmm. Itu istilahnya seolah-olah itu seperti manusia biasa, tapi dari sosok gerak tubuhnya segala macam itu, dia itu Keren. keren ya. Gestur tubuhnya bagus dan itu iya bener. Eh, sama soundtracknya semua tuh dapat banget tuh Mas. Terminator yang terakhir itu Mas, Dark Fate itu aku paling favorit Mas sampai saat ini Mas. Dark Fate Mas, Paling musiknya, favorit ya. gestur dia si Gabriel Luna pas lagi jadi orang biasa terus jadi ngeluarin apa tuh tajam-tajam dari tangannya itu keren banget Mas. Cara di jalan pas nyariin itu ya trailer Kepabrik terbaik segala Mas. macam ya. Iya, trailer terbaik bagi aku Terminator Mas. Mas Hmm. apa Mas? Kalau Mas apa Mas? Coba Trailer terbaik. 2-3 tahun terakhir yang memorable banget. Kok aku jujur jawabannya bukan no debat, no doubt Terminator Dark Fate. Permasalahannya itu dua tiga tahun terakhir ini gue udah nggak terlalu mau fokus ke trailer sih. Udah bener-bener, kalau dulu itu gue ini bener-bener mengumpulin trailer tuh misalnya. Mengumpulin trailer sebelum nonton pun gue cari-cari. Tapi kalau sekarang kayaknya udah agak takut terlalu di spoilerin sih kalau menurut gue sih. Tapi menurut Mas apa Mas yang paling memorable 2 atau 3 tahun terakhir Mas? Trailer apa? Fast Furious aja bagi gue biasa aja loh. Fast Enggak, Furious Fast Furious 9. enggak sih. Gue enggak. Sial deh kayaknya ya. Kayaknya enggak deh. Kalau kita tanya memorable, enggak ada sih, Mas. Enggak ada Mas. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Karena itu enggak ada sesuatu yang baru sih dalam trailer ya. Berarti oke, trailernya keren nih, kayak Space Jam 2 keren lah, istilahnya eye catching, istilahnya sebagai segala macam gitu ya. Tapi Ya. kayaknya kalau memorable yang membuat gua wah istilahnya gitu ya, kayak nggak ada deh. Atau istilahnya Dark Fate itu juga Mas. Dark Fate. Terminator Dark Fate. trailernya Iya. oke sih, tapi kalau dibilang memorable mungkin enggak Enggak. sih, enggak. Oke. Jadi ya yang tadi itu mungkin karena gua udah Trauma ya. Ada sedikit traumatik ya. istilahnya seperti itu, karena istilahnya aduh sekarang udah males lah, dalam arti tadi Mas bilang kan kayak apa, kayak pertama kayak alur cerita, yang kedua itu istilahnya ya Ya bagus-bagus semua ini. adegan yang paling bagus ya udah ada di situ. Takut-takut orang nggak nonton. Jadi semua adegan yang bagus itu udah dijebol itu, terus yang lainnya itu cuma ya ceritanya yang lain-lain aja. Nah itu jadi istilahnya udah jadi males sih gue sih. Nah itu aku ingat batas judul film yang bikin aku sedikit trauma sama
trailer Mas, filmnya si itu tuh. Aduh, siapa sih namanya yang cewek Mas? Yang cewek tuh yang rambutnya kuning siapa? Pirang Mas. Yang main film Watak tuh bisa. Catherine Hegel, Bukan, bukan. bukan. Eh, Jessica Chastain. Jessica Chastain. Oke, Jessica Chastain. Kenapa? Film Film apa? terakhirnya itu yang sama si Colin Farrell tuh apa ya judulnya ya? Sama John Malkovich itu tuh. 3 huruf atau 4 huruf deh kayaknya. Jessica Chastain yang sama si Will Ferrell atau Colin Farrell ya? Will Ferrell. Colin Farrell, Colin Farrell. Ada John Malkovich. filmnya. Oke, yang Rambutnya merah. Ava ya. Ava. Yang tentang Ah, pembunuh bayaran ya. iya itu trailernya gue udah nonton. Iya, lu kan trailer itu apa, Alur cerita film itu asli, jadi gue trauma tuh, gue inget banget tuh Ava 1,5 tahun lalu Mas itu Mas. Lu kan bahas trailernya juga kan di channel lu ya. Trailernya. Gue nonton ternyata alur cerita sama kayak di trailer, aduh jadi kayak gak seru banget tuh. Ava Mas. Itu Hmm. tuh bikin gue trauma tuh judul. Makanya itu momentum itu penting tuh Mas. Kadang gara-gara satu film menghancurkan kayak Mas jadi traumatik. Sama udah 3 tahun nggak gitu lihat trailer, pasti ada gara-gara suatu film Mas itu Mas. Iya, seingat gue sih gara-gara saya, aduh ini kok semuanya yang udah bagus-bagus udah ini ya yang sisanya tinggal sisa biasa-biasa aja sih. Atau istilahnya Nah, terlalu panjang ya tadi itu dikasih 3 menit ya trailer sih buat apa 3 menit menurut gue sih itu sih nggak perlu, itu bukan trailer sih, harusnya itu iya. 1 menit 30 detik lah atau 1 menit lah cukup, 1 menit 30 detik sih. Ya, 1 menit 30 detik lah itu udah cukup lah. Seperti itu sih. Um, Oke, oke, oke. Nah, ini kita udah ngomongin panjang lebar nih, Mas. Thank you banget nih, Mas. Dadakan kita ngobrol-ngobrol tanpa tanpa direncanakan nih. Iya. Apa terskrip nih aku nih. Tapi ya Hmm, keluar aja. hmm. Sekali lagi thank you banget nih Mas watching movie nih untuk jadi teman Koko BBC9 dan jangan bosan-bosannya kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas ya. Thank you Mas ya. Jangan lupa follow atau subscribe Watching Movie Channel ya Mas ya. Buat Hmm. pendengar Mas BB. Terutama updatean review-review barunya ini kayaknya udah Ya, mulai aku ada udah lagi nih Mas nih. mulai aktif lagi nih Mas. Dinantikan nih dengan suara yang khasnya, dengan jargon yang khasnya, dengan semangat yang khasnya. Makasih Mas, makasih Mas. Oke, sekali lagi terima kasih nih Mas Watching Movie Channel untuk bergabung di BB69 Channel dan sekali lagi sukses selalu dan yang penting itu sehat selalu Mas. Amin, amin, amin. Mas juga ya selalu aktif, produktif. Jangan pantang menyerah Mas. Hajar terus Mas. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, para sobat BB69, kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. See you. Thank you Mas.